nama aku Chelsea Cerilla dan kita telah sampai di Museum Satria Mandala. Saat masuk ke Museum Satria Mandala, tepatnya di Diorama 1, kita akan melihat miniatur situasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan di rumah Soekarno di Jalan Pegang Timur nomor 56. Dan selanjutnya, di sebelah sini kita akan melihat masa revolusi Indonesia tahun 1945 sampai 1949 setelah kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah pertumbuhan organisasi angkatan bersenjata, selanjutnya pertempuran awal kemerdekaan, dan yang terakhir ada persenjataan. Selanjutnya akan saya ambil alih. Perkenalkan, nama saya Safira Davina Batubara, dan di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat yang dilaksanakan pada 22 Agustus 1945. Pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ini, mereka memutuskan untuk tidak membentuk tentara nasional, melainkan sebuah Badan Keamanan Rakyat atau biasa disebut dengan BKR. Keputusan ini diumumkan dalam pidato Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Agustus 1945. Selanjutnya, saya Dito dan saya akan memberitahu Anda dengan diorama ini. Tema diorama ini adalah badan-badan perjuangan. Keputusan pemerintah untuk tidak membentuk tentara nasional tidak memuaskan sekelompok pemuda seperti di sini. Mereka tidak memasuki BKR, melainkan membentuk badan-badan perjuangan. Diorama ini menggambarkan Kongres Pemuda yang dihadiri oleh 23 badan-badan perjuangan dari seluruh Indonesia pada tanggal 10 sampai 11 November 1945 di Balai Mataram, Yogyakarta. Beranjak pada masa parlementer, dari tahun 1949 sampai 1959 akan dijelaskan oleh saya, Bagaskara Putra Marendra. Nah, yang pertama, perkembangan organisasi angkatan bersenjata. Salah satu keputusan KMB atau Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949 dinyatakan bahwa negara Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, akibat dari keputusan tersebut, pemerintah di bidang pertahanan keamanan negara membentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau namanya APRIS, yang anggotanya terdiri dari personel TNI sebagai inti dan personel mantan KNIL atau Tentara Hindia Belanda. Nah, pada 17 Agustus 1950, RIS berubah kembali menjadi negara Republik Indonesia dan APRIS menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia atau sekarang namanya APRI. Nah, dalam periode ini, APRI atau TNI melaksanakan tugas-tugas keamanan dalam negeri untuk mengatasi konflik dan pemberontakan di berbagai daerah. Selanjutnya, dalam rangka ikut serta memiliki perdamaian dunia, APRI atau TNI mengirimkan pasukan kontingen Garuda atau Kongga ke Mesir pada tanggal 8 Januari sampai dengan 29 September 1957. Nah, kalau untuk persenjataan, Angkatan Darat didukung persenjataan yang ini berbagai tipe. Ada juga roket, terus mortir berbagai tipe, dan juga tank, dan masih banyak lagi. Nah, untuk Angkatan Laut sudah didukung dengan kapal RI Gajah Mada dan tank amfibi Mena. Untuk Angkatan Udara Republik Indonesia didukung juga dengan pesawat tempur P-51 Mustang, pesawat angkut C-47 Dakota. Halo, selanjutnya saya Ryan Syakir Ahmad akan menjelaskan tentang Angkatan Muda Polisi Bergerak. Pada awal Perang Kemerdekaan Keisatsutai, pasukan polisi dan Tokubetsu Keisatsutai atau pasukan istimewa bentukan tentara penduduk Jepang merupakan satu-satunya kesatuan senjata yang tidak dilucuti oleh Jepang. Anggota Nekas Keisatsutai dan Tokubetsu Keisatsutai yang dipelopori oleh angkatan mudanya menyatakan berdiri di belakang pemerintah RI dan bersama-sama BKR serta rakyat mulai merebut senjata dan objek-objek vital dari tangan Jepang seperti yang telah terjadi di Jakarta, Sukabumi, Magelang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, dan lain-lain. Penyerbuan gedung Kampetai di Surabaya oleh Keisatsutai bersama rakyat Surabaya menggambarkan semangat angkatan muda polisi pada waktu itu sebagaimana digambarkan pada diorama ini. Nah, pada diorama ini yakni pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 1945 akan dijelaskan oleh saya, yaitu Farah. Nah, setelah berusia 1,5 bulan, pemerintah RI merasakan sangat diperlukannya satu tentara nasional sebagai aparat kekuasaan karena pasukan-pasukan serikat telah begitu jauh merongrong kedaulatan RI.
Pada tanggal 5 Oktober 1945, Presiden menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat yang disingkat TKR. Mulai saat itu, di mana-mana dibentuk TKR sebagai digambarkan dalam diorama ini. Selanjutnya, perkenalkan nama aku Atia Hadi Farena. Pada diorama kali ini, aku akan menjelaskan tentang pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Jadi pada bulan November 1945, tentara serikat Inggris mendarat di Surabaya. Mereka berjanji tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Republik Indonesia. Karena Inggris tidak menepati janjinya, timbullah insiden bersenjata yang meningkat menjadi pertempuran. Dalam salah satu insiden, Brigadir Jenderal Maladi tertembak mati. Karena itu, Panglima Tentara Serikat untuk Jawa Timur, Mayor Jenderal Mansell mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya, termasuk para penjalatnya, untuk menyerahkan senjata masing-masing di Batavia Wek sebelum pukul 6, tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945, Inggris mengerahkan segala kekuatan darat, laut, maupun udara. Diorama ini menggambarkan salah satu pertempuran di Surabaya yang terjadi di Jembatan Merah dan melukiskan perlawanan rakyat Surabaya yang demikian hebatnya sehingga pertempuran Surabaya itu terkenal di seluruh dunia. Selanjutnya, pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966 akan dijelaskan oleh saya, Anita Katabina. Di sini, yang pertama ada penyatuan organisasi angkatan dan juga kepolisian. Nah, pada era ini tuh Angkatan Darat, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara, juga kepolisian negara Republik Indonesia diintegrasikan ke dalam satu wadah, yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ataupun sebutannya ABRI. Dan Presiden selaku Panglima tertinggi itu dibantu sama para Panglima Angkatan yang memegang komando atas angkatan masing-masing. Nah, di sini para Panglima Angkatan juga diangkat jadi menteri, yaitu ada Menteri Panglima Angkatan Darat, Menteri Panglima Angkatan Laut, dan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian. Nah, selanjutnya ada operasi keamanan dalam negeri. Di sini tuh ABRI melaksanakan tugasnya, yaitu tugas operasi keamanan dalam negeri, yang diantaranya itu ada mengatasi pemberontakan, PRI dan juga Permesta. Terus ada juga operasi Komando Rakyat dan berbagai macam operasi lainnya. Di sini ada tugas internasional dari ABRI itu sendiri, yakni adalah pengiriman pasukan kontingen garda kedua ke Kongo pada tahun 1960 sampai 1961. Nah, kemudian untuk di daerah persenjataan, yakni masing-masing angkatan mempunyai persenjataannya masing-masing. Seperti contohnya Angkatan Darat itu ada radar Thompson buatan Inggris, ada juga mortir, ada juga meriam dengan berbagai tipe. Terus ada juga rudal, dan juga ada juga panser, satu dan lain sebagainya. Untuk di Angkatan Laut itu ada 12 unit kapal selam, ada juga kapal perusak kelas Chloe, ada juga kapal torpedo, ada juga kapal fregat dan kapal-kapal lainnya. Serta yang terakhir untuk Angkatan Udara itu didukung oleh pesawat tempur, helikopter, dan berbagai jenis pesawat lainnya. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. Dan selanjutnya saya Alamkan Gaji akan menjelaskan tentang Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal Abdul Haris Nasution adalah salah satu perwira tinggi Angkatan Darat yang berjasa dalam menciptakan perang gerilya, di mana bukunya tentang perang gerilya juga sudah tersebar ke berbagai negara, dan salah satu jasanya adalah memadamkan pemberontakan dari DITI dengan memimpin divisi Siliwangi. Setelah berhasil mengalahkan DITI, beliau karirnya makin melejit dan makin berpengaruh di TNI Angkatan Darat. Namun pada 1965, beliau ini salah satu jenderal yang sangat anti dengan komunis, sehingga dia menjadi salah satu target dari Partai Komunis Indonesia untuk dibunuh. Namun beruntungnya beliau selamat dari kekejaman PKI saat G30 SPKI, dan beliau hidup sampai tahun 1990-an dan menjadi politikus di masa Orde Baru
Sekian, terima kasih. Ya, selanjutnya saya Muhammad Saif Alfian akan menjelaskan tentang yang ada di samping saya ini, yaitu Soeharto. Jadi orang yang di samping saya ini dia presiden kedua setelah Soekarno dan sekaligus presiden terlama, yaitu dia menjabat selama 32 tahun. Dia lahir pada tanggal 8 Juli 1921 di Dusun Kemusuk, yaitu di Yogyakarta. Pangkat terakhir dia adalah Mayor Jenderal Soeharto. Dia sangat berjasa pada negara Indonesia. Terbukti dia merupakan presiden yang menjabat paling lama, yaitu selama 32 tahun yang tadi saya bilang. Dan salah satu jasa yang dia buat untuk negara Indonesia yaitu menuntaskan PKI, atau lebih tepatnya membasmi PKI. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farel Haditego akan menjelaskan tentang perkembangan masa Orde Baru tahun 1996 hingga 1998. Yang pertama ada perkembangan dalam organisasi dan doktrin. Pada masa Orde Baru, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI mengalami beberapa kali reorganisasi jalan dengan rencana strategi pembangunan 5 tahun serta upaya memantapkan integrasi ABRI. Oleh karena itu, pada tahun 1996, doktrin Tri Ubaya Sakti diubah menjadi Catur Dharma Eka Dharma atau disingkat sebagai CADEK. Yang kedua ada operasi keamanan dalam negeri. Era Orba, ABRI melaksanakan tugas operasi antara lain tahun 1967, yaitu operasi penumpasan PGRS atau Parako di Kalimantan Barat atau GOM ke-7. Dan tahun 1968 ada operasi Trisula di Blitar Selatan mengamankan sidang umum MPRS. Tahun 69 ada operasi sadar penumpasan OPM di Irian Jaya Barat, yaitu GOM ke-9. Dan per waktu ini dilaksanakan pula operasi keamanan dalam negeri, atau ini panjang banget ini, yakni penumpasan GAM Aceh, GPK Irian, GPK Lampung. Selain melaksanakan operasi bersenjata, ABRI juga melaksanakan operasi bakti, ABRI masuk desa, AMD. Dan yang ketiga ada tugas internasional. Tugas internasional yang diemban oleh ABRI pada periode ini diantaranya dengan pengiriman kontingen Garuda keempat dan kelima ke Vietnam tahun 73, Kongga 4 ke Timur Tengah tahun 73, Kongga 7 ke Vietnam tahun 74, Kongga 8 ke Timur Tengah tahun 74, dan Kongga 8 ke Timur Tengah tahun 74, Kongga 9 ke Irak tahun 88, 89, dan 89, Kongga 10 ke Nambia tahun 89, Kongga 11 ke Irak Kuwait tahun 92, Kongga 12 ke Kamboja tahun 92, Kongga 13 ke Somalia tahun 92, dan hingga seterusnya. Dan untuk persenjataan, di era ini TNI Angkatan Darat didukung oleh roket, tank, senjata berbagai macam, senapan udara, dan yang terakhir ada pesawat-pesawat segala macam. Sekian dari saya. Memasuki di bagian diorama kedua, saya Gianina akan menjelaskan tentang pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 14 Oktober 1945, pemuda-pemuda Semarang bergerak merebut gedung-gedung yang diduduki oleh Jepang, khususnya di daerah Candi Baru. Keesokan harinya, Nakamura Butai yang berkekuatan kurang lebih 1.500 orang dari Jatengaleh bergerak menyerang kota Semarang dari 3 jurusan. Pemuda-pemuda ditangkapi. Peristiwa ini membangkitkan perlawanan para pemuda yang tergabung dalam BKR, Polisi Istimewa, Angkatan Muda, dan lain-lain. Hingga pecah pertempuran hebat di dalam kota, antara lain di kantor pusat jawatan kereta api, gedung Kompetai, Bojong, Bulu, Pendidikan, dan lain-lain. Pihak Jepang berhasil menguasai kota, beberapa kampung dibakar. Gubernur Jawa Tengah ditawan dan dipaksa untuk menyatakan penghentian pertempuran. Penghentian pertempuran dipercepat dengan datangnya pasukan Semarang di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Beto pada tanggal 19 Oktober 1945 yang langsung dilucuti Jepang. Diorama ini menggambarkan salah satu pertempuran di sekitar hotel Lupak Kion yang sekarang ada hotel di Bogor yang dipertahankan mati-matian oleh para pemuda dan muka. Jadi di sini ada diorama dari peristiwa Bandung Lautan Api yang akan dijelaskan oleh saya, Putri Basma Zahra. Bandung Lautan Api terjadi pada 24 Maret 1946. Ultimatum yang dikeluarkan oleh Inggris pada tanggal 23 Maret 1946 agar TRI atau Tentara Republik Indonesia beserta pejuang-pejuang bersenjata menyingkir dari kota Bandung sejauh radius 11 km.
dianggap seperti angin lalu oleh para pejuang kita. Berdasarkan persetujuan bersama, kota Bandung pada mulanya dikuasai bersama-sama. Bagian utara dikuasai oleh Inggris, sedang bagian selatan dikuasai pasukan Indonesia dengan batas rel kereta api yang melintas di tengah kota Bandung. Dengan adanya ultimatum tersebut, maka berarti Inggris telah mengingkari persetujuan. Pasukan-pasukan pemerintah di Jakarta memerintahkan agar mereka meninggalkan Bandung. Sebagai prajurit yang berdisiplin, TRI terpaksa tunduk kepada perintah tersebut. Sekalipun dengan hati yang berat, pada tanggal 23 Maret tengah malam, saat sebelum para pejuang meninggalkan kota, TRI telah membakar bagian kota selatan kota, sehingga Bandung menjadi lautan api sebagai dilukis dalam diorama itu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat menambah wawasan dari kita semua. Terima kasih.